Potensi dan persebaran sumber daya kehutanan. Potensi inilah yang dapat dijadikan modal masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf ekonominya. 1. Hutan hujan tropis. 2. Hutan gambut. 3. Hutan produksi. 4. Hutan swaka alam. 5. Hutan lindung. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan. 1. Melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan-hutan yang telah rusak. 2. Menerapkan sistem tebang pilih, yaitu dilakukan dengan memilih pohon yang sudah tidak produktif. 3. Melakukan sistem tebang tanam, yaitu mengganti pohon yang ditebang dengan tanaman baru. 4. Melakukan sosialisasi penting hukum hutan kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa kehidupan manusia sangat bergantung dengan keberadaan hutan. 5. Memberikan sanksi kepada pelaku penebangan liar. Pemerintah perlu menindak tegas pelaku penebangan liar agar kasus tersebut tidak terulang. 6. Memperketat keizinan HPH dan hak pengolahan hutan HPH ataupun perizinan alih fungsi hutan untuk lahan perkebunan. Berikut beberapa manfaat hutan bagi kehidupan. 1. Hutan menyediakan udara bersih. 2. Hutan menyediakan sumber air bersih. 3. Hutan mencegah banjir dan erosi. 4. Hutan menahan intrusi air laut. 5. Hutan sebagai tempat hidup satwa. 6. Hutan menyediakan hasil kayu dan bukan kayu. 7. Hutan sebagai sumber pangan. 8. Hutan sebagai plasma nutfah dan sebagai obat-obatan. 9. Hutan sebagai penyediaan wisata alam. Potensi dan persebaran sumber daya pertambangan. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang saat ini dipakai keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. 2. Batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Boksit. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan kimia. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan industri semen. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Timah bermanfaat sebagai bahan baku logam, pelapis solder, cenderamata. Tembaga bermanfaat dalam industri peralatan listrik, industri konstruksi pesawat terbang, dan kapal laut. Tangan banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas. Nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Potensi dan pemanfaatan kelautan di bidang ekonomi. Yang pertama, sumber pangan atau perikanan. Yang kedua, pertambangan. Yang ketiga, sumber energi. Yang keempat, rekreasi dan pariwisata. Nomor 5, bahan baku obat-obatan. Nomor 6, sumber air bersih. Dan yang terakhir, nomor 7, sarana transportasi. Sebagai sebuah negara maritim, bangsa Indonesia memang banyak mengandalkan kawasan laut sebagai buffer dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia.